Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari nomor urut 21. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Instrumen Evaluasi yang Tepat untuk Kurikulum MI atau SD. Pendahuluan. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, penilaian digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dari materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu, pembuatan instrumen evaluasi pembelajaran yang tepat dan relevan menjadi sangat penting. Hasil evaluasi dapat membantu dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa. Dengan memahami kebutuhan belajar siswa secara spesifik, guru dapat merancang program remedial atau sistem pendukung lainnya untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan secara akademis. Pembahasan. Instrumen evaluasi pembelajaran diatur dalam kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan. Instrumen evaluasi pembelajaran menjadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sedangkan evaluasi adalah proses menampilkan dan memperbaiki informasi yang terdapat bermanfaat untuk menetapkan alternatif. Hasil evaluasi dapat mencakup makna, pengukuran, dan tes, atau bisa mencakup keduanya. Pengertian evaluasi memiliki makna yang luas, dan terdapat berbagai pendapat tentang hal tersebut. Ward and Brown menyatakan bahwa evaluasi adalah tingkatan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi merupakan proses untuk menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna dalam penilaian alternatif keputusan. Ketika peserta didik meraih nilai yang baik, hal ini akan berfungsi sebagai stimulus dan motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Dalam keadaan di mana hasil yang diperoleh tidak dapat diterima, maka siswa akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan belajar. Sehingga sangat penting bagi para guru untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk membantu para siswa mengembangkan kemajuan mereka. Dalam pendidikan abad ke-21, guru harus memiliki satu perubahan seperti mengubah metode pengajaran tradisional seperti ceramah menjadi lebih kreatif dan inovatif agar siswa lebih siap untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pendidikan mereka. Tujuan dan prinsip evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang beberapa sistem pengajaran yang efektif dan efisien. Banyak aspek yang dicakup dalam sistem pendidikan, termasuk tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian. Evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk menilai keberhasilan strategi pendidikan yang diterapkan, meningkatkan efektivitas kurikulum dan proses pendidikan, membantu siswa dalam belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, dan menyediakan data yang berguna untuk mengambil keputusan. Langkah-langkah pembuatan instrumen. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menyusun indikator penilaian. Yang ketiga, pilih jenis instrumen standar. Yang keempat, kriteria penilaian atau menyusun soal. Yang kelima, menguji coba alat ukur. Yang keenam, menjelaskan skala. Yang ketujuh, menyusun panduan penggunaan. Yang kedelapan, melaksanakan evaluasi. Yang kesembilan, hasil. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes objektif dan non-tes objektif. Tes objektif adalah yang pertama. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau menerima jawaban yang singkat, yang pemeriksaan dilakukan secara objektif terhadap semua murid. Yang kedua, tes non-objektif terbentuk uraian panjang. Yang ketiga, teknik non-tes meliputi observasi, wawancara, skala sikap para ahli,
berpendapat bahwa dalam mengadakan evaluasi terdapat hasil belajar, kita harus menggunakan teknik tes dan non-tes. Instrumen evaluasi yang tepat pada era digital abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi juga berdampak langsung pada dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan mencakup beberapa aspek perubahan, dan salah satunya yaitu pada penggunaan media dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran semakin maju dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga menciptakan suatu era yang disebut era berbasis digital. Dalam mengarahkan siswa berpikir tingkat tinggi, guru dapat melakukan inovasi pada instrumen evaluasi pembelajaran menggunakan media yang berbasis teknologi. Salah satu instrumen evaluasi berbasis teknologi yang dapat dirancang oleh guru sebagai media pembelajaran evaluasi adalah Wordwall atau Quizzes. Selain itu, platform ini juga menyediakan alat penilaian yang dapat membantu membuat aktivitas pembelajar mengajar menjadi lebih menarik dan lebih dinamis. Keuntungan penggunaan Quizzes dan Wordwall dalam evaluasi: yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, mengumpulkan dan analisis data yang mudah, akses yang mudah dan fleksibel, efisien dalam penilaian. Kelebihan dan kekurangan: kelebihannya yaitu cara membuatnya mudah, gratis, serta tidak ada batasnya mengenai jumlah survei dan responden. Semua jawaban dan data secara otomatis dikumpulkan pada Google Spreadsheet. Bisa memasukkan video atau gambar, serta semua kalangan baik itu dosen, guru, mahasiswa, peserta didik dapat mengerjakan dan menerima tugas dimanapun dan kapanpun melalui smartphone, tablet, atau laptop. Kekurangannya yaitu dalam pembuatannya harus memiliki akun Google serta membutuhkan koneksi internet baik saat membuatnya ataupun saat mengirim dan mengerjakan soal. Sekian presentasi dari saya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, kepada Fitri Handayani dipersilahkan bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Rabiatul Adawiyah. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan utama dalam merancang instrumen evaluasi untuk kurikulum MI atau SD dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Handayani. Tantangan utama adalah menciptakan instrumen yang valid, reliable, dan mampu mengakomodasi karakteristik peserta didik di MI atau SD yang masih dalam tahap perkembangan. Guru sering mengalami kesulitan dalam memilih jenis instrumen yang sesuai karena kurikulum menuntut penilaian tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Selain itu, karakteristik siswa yang beragam membuat penilaian harus dirancang agar inklusif dan mampu mengakomodasi perbedaan cara belajar. Keterbatasan waktu dan sumber daya, termasuk keterbatasan pemahaman guru tentang teknik evaluasi yang efektif dan penggunaan teknologi juga menjadi hambatan dalam mengembangkan instrumen yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi guru agar mereka lebih memahami berbagai jenis instrumen evaluasi dan cara penggunaannya yang tepat. Kolaborasi antar guru juga sangat penting untuk berbagi pengalaman dan contoh instrumen yang efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat membantu mempermudah pembuatan dan pelaksanaan evaluasi sehingga lebih variatif dan menarik bagi siswa. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai, instrumen evaluasi yang tepat dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan kurikulum secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas pembelajaran di MI atau SD. Apakah dapat dipahami? Jawabannya sudah jelas dan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.